Hai Voices, apa kabarnya hari ini? Balik lagi sama gue Vino Justian. Well, first of all, gue mau ngucapin selamat lebaran ya buat kalian yang merayakan. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman, kalian gak bisa pulang kampung. Buat sebagian teman-teman, kalian harus tetap bertahan di kota juga. Dan buat sebagian teman-teman, kalian harus bertahan di tempat kalian merantau. Kayak kemarin gue udah berbagi kan ada beberapa tips-tips ya. Nah, hari ini gue mau menginformasikan, gak menginformasikan sih ya. Gue mau ngasih info nih, dimana kayak gue udah janji kayak hari kemarin bahwa mulai hari Senin ini siaran Fox FM bakal lebih inspiratif, lebih lebih banyak knowledge-nya lah dibandingin kemarin-kemarin. Jadi kemarin gak berbobot banget ya, parah banget. Pantesan baik yang komen, Vin bahasnya lebih berbobot dong. Tapi boleh juga sih ya, katanya bahas-bahas yang gak berbobot begitu. Karena banyak juga segmen yang dengerin yang gak berbobot begitu ternyata. Oke, nah untuk hari ini gue bakal ngebahas jenis investasi berjangka di Indonesia. Nah, bagi sebagian teman-teman nih kan, di tengah pandemi begini mungkin bingung nih mau ngeluarin duit kemana, apa yang harus dilakukan untuk bertahan, terus alokasi dananya tuh sebaiknya untuk apa sih. Nah, kalau gue belajar nih ya dari Itaewon Class mulu, kebetulan juga banyak banget nih beberapa Instagram bisnis milenial gitu, dan juga Instagram tentang marketing yang kayak banyak banget lah ilmunya dari dia gitu. Makanya emang Itaewon Class ini yang diperanin oleh Pak Sojun ini emang benar-benar goks dah buat anak-anak milenial yang kehilangan arah, kehilangan tempat berpijak, kehilangan pegangan, kehilangan masa depan. Jangan kehilangan masa depan, guys. Gue selalu bilang dalam siaran gue bahwa apapun yang terjadi saat kalian merasa di depan kalian gak terlihat ada jalan dan gak terlihat apapun yang ada di depan kalian, satu yang harus kalian pegang adalah harapan. Karena apapun yang terjadi, jalan boleh hilang, masa depan boleh tidak tentu arahnya kemana, dan mungkin banyak hal-hal yang bikin kita jatuh terpuruk, bahkan benar-benar terpuruk sampai dasar. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah sekalipun kehilangan cahaya harapan. Karena dengan cahaya harapan, hidup kalian yang tadinya 0 bisa berbalik 180 derajat. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama. Nah, jadi di sini ada deposito bank. Apa sih deposito bank itu? Nah, deposito bank itu dipilih sebagai jenis investasi jangka pendek dengan memilih waktu penyimpanan atau tenor minimal 1 bulan. Namun semakin lama tenor dipilih, semakin besar juga keuntungannya. Nah, ini nih buat sebagian orang yang malas kerja, nggak malas juga sih ya. Kalau malas kerja besok aku makan apa? Kecuali anak sultan boy. Oke. Ini sih cocok juga ya, khususnya kalau jangka panjang untuk biasanya sih orang-orang yang emang kelebihan duit, nggak tahu duitnya mau ditabung kemana gitu, daripada duitnya nanti deflasi, daripada nanti duitnya inflasi benar, daripada nanti duitnya inflasi, lebih baik didepositokan yang nanti akan berbunga, walaupun bunga yang nggak gede-gede banget. Seenggaknya nilai dari uang kalian ketika mengalami inflasi nggak bakal anjlok banget lah ya, karena nilainya nanti akan berubah sesuai bank. Setahu gue sih gitu ya, mudah-mudahan gak salah ya, kalau salah malu-maluin banget. Oke, yang kedua adalah reksadana. Apa sih reksadana? Nah, mungkin bagi sebagian orang reksadana itu masih asing. Reksadana itu adalah kayak tempat atau wadah gitu yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal buat selanjutnya diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, biasanya ini juga cukup beragam, ada rendah, menengah, tinggi.
biasanya ini kayak ya mirip-mirip sama saham sih ya kalau bisa dibilang, cuma nanti kayak diinvestasiin sama manajer investasinya ini, jadi emang kayak mereka tuh yang udah lebih experience gitu, mirip-mirip saham juga. Dan biasanya sih nominalnya nggak yang sebesar saham sih ya, walaupun nominal reksadana bisa cukup gede juga sih. Nah, terus ada juga obligasi atau surat berharga negara. Wow, ini yang keren nih. Biasanya kayak kalau mau aman dan untungnya pasti bertambah nih ya, karena bagi apa ya, mungkin bagi kayak perusahaan-perusahaan kecil nih yang biasanya gagal bayar, biasanya kan ada kemungkinan untuk kayak ditutup oleh badan pajak. Nah, jadi tuh sistemnya entah bisa kayak dilelang ataupun kayak ditebus gitu. Nah, jadi teman-teman biasanya nih harganya sih katanya kayak bakalan jauh lebih rendah. Nah, jadi selain lebih rendah juga, perusahaan-perusahaan yang ditutup ini juga kalau teman-teman pinter, biasanya mereka punya peluang buat bangkit lagi, atau emang peluang perusahaan ini punya nilai yang besar nih untuk kedepannya. Baik kayak di Taiwan Class ketika si Sajun yang menginvestasikan dana di perusahaan besar yang sahamnya anjlok dan kota berbangkrut, dia yakin nih perusahaan ini bisa bangkit lagi karena emang peluang dari perusahaan ini dan pasarnya pun emang masih cukup besar. Produsen dan konsumen setianya pun juga masih banyak banget. Jadi akhirnya dia bisa memutuskan untuk kayak menanam saham di situ. Tapi ya mirip-mirip tapi beda. Masih mirip tapi beda ya. Oke, saham. Nah, ini udah sedikit masuk nih ke Taiwan Class. So pinter banget gue ya. Saham. Jenis investasi ini cocok untuk profil risiko agresif. Investasi saham di satu sisi bisa memberikan keuntungan atau bunga deposito ataupun obligasi. Bahkan return atau kembalinya itu bisa lebih dari 10% loh. 10% itu untuk mungkin yang kayak baru denger gitu kayak 10% kecil dong. Tapi untuk orang-orang yang udah berkutat di bidang itu 10% itu termasuk wow lah ya. Ya walaupun gak wow banget, kalau bisa dapat lebih. Nah, di satu sisi bisa membawa kerugian juga kalau teman-teman gak pinter-pinter milih saham atau gak pinter-pinter kayak memprediksi keadaan apa yang akan terjadi mungkin 5-6 tahun ke depan gitu. Karena banyak investor-investor yang jadi orang-orang super tajir ya, kayak Warren Buffett gitu. Mereka itu udah kayak punya pandangan 5-6 tahun ke depan gitu. Apa sih kira-kira perusahaan yang kayak bakal dibutuhin orang gitu. Mungkin kayak Facebook 2 tahun lalu dilirik 5 tahun ke belakangnya gitu, kayak zaman-zamannya Facebook nih kayaknya semua orang butuh banget sampai akhirnya datang Instagram. Untung si Mark pinter beli Instagram dan dia juga pinter beli WhatsApp ya. Ya gitulah, kalau orang-orang pinter udah banyak duit pasti maunya tuh duitnya terus bertambah, dan bagaimana caranya terus membesar. Makan yang banyak biar makin besar. Goblok, nggak salah konten. Emas. Nah, emas ini investasi yang sangat digandrungi di Indonesia. Tak heran kalau jenis investasi ini sangat familiar di kalangan banyak kalangan. Apa coba? Nah, biasanya karena emang emas ini ngomongnya gimana ya? Lebih kayak dikit sih ruginya ya. Waktu kalian beli misalnya harga lagi jatuh, kalian gak rugi juga, malah untung. Nah, pas harganya lagi naik banget kalian jual, malah bisa untung gede juga. Kecuali kalian beli pas lagi mahal, sayang duitnya sih ya, walaupun gak ada rugi gak ada untungnya, karena biasanya akan naik terus. Kayak di keadaan ini nih, kayak kemarin naik emas sempat berapa kali lipat gitu. Dan orang-orang yang emang stok emas saya tuh kayak gimana ya, kayak kejatuhan berlian runtuh anjir. Aku coba. Oke, peer to peer PDP P2P lending.
Keuntungan yang bisa kamu dapatkan adalah uang yang dipinjamkan bisa diulurkan setiap bulannya, berbeda dengan deposito yang harus menunggu paling nggak 1 tahun uang baru bisa kembali beserta bunganya. Asik juga sih ya. Nah, mungkin ini buat teman-teman yang belum tahu nih, ini cukup menarik juga sih ya, karena ngomongnya gimana ya? Keuntungan yang bisa kamu dapatkan adalah uang yang bisa diulurkan setiap bulannya. Kayak ya bahasa kasar sih kayak semi rentenir ya, tapi nggak rentenir banget. Karena uang ini emang dialokasikan secara positif gitu, misalnya untuk pergerakan suatu usaha dan akhirnya menghasilkan nanti kembali lagi gitu. Ya sebenarnya investasi ini mirip-mirip kayak yang tadi juga sih ya, kayak saham juga, kayak reksadana juga, ya mirip-mirip sih ya kurang lebih. Nah, ada lagi namanya equity crowdfunding. Sejatinya para investor di ECF akan melakukan patungan, mendirikan sebuah proyek usaha dari perusahaan. Misalnya nih, kayak awal-awal yang gue denger tentang lupa lagi namanya, tempat makan yang udah heboh itu, grupnya bakso bujangan, apa ya? Ngeblank. Itulah pokoknya. Nah, jadi dulu awalnya mereka itu pokoknya ownernya itu Rex apa ya, gue lupa lah. Nah, pokoknya awalnya itu emang mereka katanya sih bermula dari orang-orang event organizer. Nah, dimana orang-orang event organizer ini yang tadinya sering bikin pameran, terus akhirnya kayak ngerasa kok gini-gini aja ya, nggak ada kemajuan. Akhirnya mereka kayak bersatu, bikin konsep sebagus-bagusnya, dan akhirnya itu kayak ngidein satu konsep. Nah, akhirnya setelah ngidein satu konsep gitu, mereka susun kemas rapi. Nah, muncullah ide tercetus, lebay banget ya, tercetuslah ide untuk mendirikan makanan ini. Nah, gue agak-agak lupa gitu ya. agak-agak lupa parah banget sih si Kopla. Sebentar guys. Nah, jadi oke, tadi kita sampai mana ya? Oke, balik lagi. Nah, jadi sebenarnya cara-caranya banyak ya, dan itu salah satu termasuk yang di dalamnya juga gue lupa namanya. Pokoknya yang grupnya ada bakso bujangan lah ya. Astaga, padahal namanya itu terkenal banget, tapi gue bisa tiba-tiba ngeblank. Oke lah, gue lupa. Pokoknya itu. Nah, akhirnya sekarang membesar dan akhirnya jadi perusahaan yang cukup besar juga sih ya, perusahaan makanan yang cukup besar juga. Nah, properti ini orang-orang selalu bilang nilainya akan terus naik karena harga tanah makin mahal. Ya terakhir tanah sih ya, harga tanah makin mahal, harga bahan bangunan makin mahal, dan juga pengalokasian dana untuk membangun rumah nanti akan semakin mahal gitu. Jadi kenapa properti ini bisa tergolong cukup mahal? Nah, ada juga sih properti apa aja sih yang sebenarnya cocok untuk menjadi alat investasi. Nah, bisa mulai dari rumah sedang untuk dikontrakan, bisa dari rumah agak besar yang bisa dirombak menjadi kos-kosan. Itu tuh lahan duit banget lah untuk orang-orang yang kelebihan duit. Makanya banyak selebgram, banyak youtuber, Atta, Ricis, Ari Pocong, siapa lagi ya, Saskia Gotik pada mau bikin kos-kosan. Malah beberapa diantara udah jadi guys. Nah, karena emang kos-kosan ya lahan duit banget sih ya. Karena kalau kontrak kan emang satu rumah misalnya nilainya sebulan 2 juta nih. Kalau kos-kosan misalnya bisa dibelah 10. Nah, satu orang bayar 500.000 sampai 1 juta. Dapat 10 juta 5 kalinya guys. WTF. Oke. Terakhir adalah lahan. Kenapa lahan? Nah, di keadaan kayak gini nih, sebenarnya lahan sama properti
bisa sih dibilang anjlok banget ya. Tapi banyak juga orang-orang yang kayak berpikir dua kali untuk membeli lahan dan properti dikarenakan pengalokasian dana yang kayak mereka tuh berpikir banget. Nah, sedangkan bagi sebagian orang yang berpikir jauh lebih ke depan, mereka pasti akan memanfaatkan keadaan ini, momentum ini, apalagi mereka yang kelebihan duit, yang duitnya itu belum ada habisnya, yang belum ada batasnya, belum ada red line-nya, belum ada polis lainnya, akan terus digunakan untuk menginvestasikan properti, tanah, bahkan kalau bisa kayak tadi yang di awal-awal kayak saham-saham perusahaan yang lagi jatuh, reksadana juga yang nantinya setelah pandemi ini bisa bangkit berkali lipat. Nah, itu yang bikin orang kayaknya itu makin kebangetan ketika ada keadaan yang bikin ekonomi lagi jatuh dan orang-orang lagi butuh banget, mereka beli. Nah, ketika sudah normal, mereka jual lebih mahal, ataupun emang harganya bisa bangkit berulang kali menjadi lebih mahal. Disitulah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Enggak juga lah ya, yang miskin bisa jadi kaya, asal gila. Oke, sekian dulu ya guys untuk hari ini. Nah, itu sih tips-tips sedikit aja dari gue. Sebenarnya ini belum bisa dipraktekin banget oleh orang-orang yang mungkin duitnya pas-pasan banget. Tapi kalian setelah mendengarkan nasihat gue, kalian bisa menjadi kayak semacam finance consultant. Widih, sombong banget ya. Investasi kalian terus jadi finance consultant. Gini guys, selama pandemi ini banyak banget hal-hal yang berubah. Terutama banyak orang-orang kelas-kelas atas. Banyak banget motivator, financial planner, dan juga life coach, mental coach juga, dan juga kayak financial coach gitu. Mereka banyak banget menebar ilmu-ilmu gratis di berbagai platform mereka yang mereka miliki. Ada YouTube, ada Instagram, ada Spotify, ada Joox, whatever, banyak banget. Ada juga yang berbagi video gratis lewat WhatsApp, lewat Facebook. Pokoknya guys, sebanyak apapun itu, sesimpel apapun itu, sesenggang apapun kalian, manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya untuk belajar sebanyak-banyaknya selama pandemi ini. Karena gue yakin setelah pandemi ini selesai, akan ada banyak banget hal-hal yang berubah, dan orang-orang akan benar-benar berubah goes to digital. Dimana sebenarnya semenjak pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan besar aja yang kayak mau nggak mau kan akhirnya mereka goes to digital. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan besar yang dulu cuma kayak kita kan punya segmen tersendiri gitu, kita kan udah 4 generasi, tapi tiba-tiba semenjak pandemi produknya gak ada yang beli. Mau gak mau mereka harus goes to digital. Jadi pilihannya adalah fight or die. Oke guys, well, berulang kali gue selalu menekankan, apapun yang terjadi guys, kalian yang harus work from home, kalian yang harus bekerja di luar rumah, kalian yang baru saja terkena PHK, kalian yang baru saja mau mulai usaha, kalian yang baru struggling usahanya, menengah nih, udah di kelas menengah, mau berjuang ke atas tapi berat, mau turun ke bawah tapi masa downgrade gitu. Dan juga orang-orang yang perusahaannya terbilang cukup menengah sedikit ke atas gitu, ataupun yang menengah ke atas, kalian yang terpaksa harus downgrade, apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Kita lihat aja, belajar dari KFC, belajar dari Pizza Hut, belajar dari Domino Pizza, karyawannya loh disuruh turun ke jalan. Biar apa sih? Nah, bagi sebagian orang kan mungkin mengira, wah ini udah mau bangkrut nih. Well, bisa jadi benar, bisa jadi pemilik sahamnya udah mau bangkrut kali di Indonesia karena nggak ada pemasukan gitu kan. Dan nggak semua orang untuk di masa sekarang tuh kayak mau order KFC tiap hari, mau order pizza tiap hari. Bagi mereka tuh mungkin penjualan 1-2 penjualan minim aja tuh kayak udah berdampak banget buat keseharian mereka lah ya. Karena emang apapun bisnis yang ada di kondisi sekarang tuh semuanya berdampak banget guys. Dan apalagi kayak bisnis-bisnis yang baru struggling ya, itu dampaknya itu luar biasa. Nah, jadi untuk yang baru mulai, jangan malu guys. Mereka yang udah besar aja mereka mau downgrade. Nah, kalau kalian harus downgrade, jangan pernah malu untuk turun ke jalan.
anggap aja apapun yang sedang terjadi ini adalah sebuah pembelajaran untuk kelak kita nanti berjuang menjadi semakin kuat. Karena guys, ketika badai hidup itu datang menerpa kita, ada 3 orang yang bisa melewati badai itu di antara segala macam orang. Satu adalah orang-orang yang telah memprediksi badai itu jauh-jauh hari sebelumnya dan punya persiapan yang matang. Nah, jadi orang-orang yang kayak bisa bertahan melewati badai ini ya kayak mungkin punya investasi yang banyak di mana-mana, mungkin punya tabungan keuangan yang cukup banyak di mana-mana. Gue akui mereka adalah orang-orang yang hebat banget, tapi nggak semua orang seberuntung mereka. Dan yang kedua adalah orang yang nggak seberuntung mereka, tapi tetap beruntung. Karena mungkin tipe yang kedua ini adalah orang yang agak terlambat atau melihat badai sudah dekat, mereka baru mulai bersiap-siap. Atau mereka mungkin bersiap-siap tapi persiapannya kurang matang gitu. Akhirnya mau gak mau mereka harus melewati badai itu dengan bertahan gitu. Nah, ibarat kalau yang pertama adalah penunggang badai. Nah, keren banget sih penunggang badai. Yang kedua adalah orang yang membangun benteng di atas tanah yang kuat, walaupun ya agak-agak lapuk lah ya. Dan mungkin benteng yang besar itu bisa rubuh setengah, bisa rubuh sepertiga, tapi gak akan benar-benar rubuh. Well, kalian tetap beruntung. Dan bagi yang ketiga, bagi yang kurang beruntung, bagi orang yang gak tahu tentang datangnya badai, bagi orang yang mungkin kayak tahu datangnya badai tapi gak bisa nyiapin apa-apa karena emang gak punya apa-apa, tapi mereka sanggup bertahan dan jatuh sampai ke dasar, tapi mereka bisa merangkak sampai ke puncak. Gila, gue bakal salut sama orang-orang kayak gini. Bukan seberapa sering badai menghantam mereka, tapi seberapa sering mereka mau bangkit ketika mereka diterjang badai. Oke guys, intinya adalah kembali ke yang kayak tadi. Ketika badai datang menerjang dalam hidup kita, adalah pilihan kita bertahan, menyerah, atau bangkit lagi setelah jatuh karena badai. Oke guys, sekian dulu siaran gue hari ini. Stay tune untuk besok, karena besok akan ada hal yang mungkin gak